Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sampai ke pengguna komputer secara ringkas. Jadi ternyata pengguna komputer itu berbeda-beda levelnya. Tidak semua orang pakai komputer itu sama. Mungkin kita udah sering menggunakan komputer, tapi kita hanya menggunakannya. Berarti apa? Berarti di dalamnya sudah ada program yang sudah tertanam di dalam komputer. Karena komputer bukanlah hanya alat fisik atau kita sebut hardware saja, tapi dia juga ada programnya atau kita sebut sebagai software, gitu ya. Nah, Anda amati kisah ini karena ini review, jadi saya nggak akan bacakan, ya. Dimana ketika seseorang pengen mendesain sesuatu, membuat sesuatu, atau bukan mendesain sesuatu sudah jadi, tapi pengen dikerjakan oleh pihak lain, maka dia akan merincikan kegiatan-kegiatan, langkah-langkah yang harus dia lakukan, gitu ya. Nah, di dalam komputer pun sama, gitu. Kegiatannya ada sama, yaitu ada orang yang hanya menggunakan, dan mungkin kita sekarang posisinya adalah seperti itu. Kita sering menggunakan komputer, tapi di dalamnya sudah ada programnya yang sudah jadi. Ya, kemudian ada juga orang yang membuat program. Jadi membuat programnya, mengetik programnya, membuat program. Tapi ada juga yang merancang, karena program adalah suatu langkah-langkah dari suatu pekerjaan. Tapi ada juga yang mendesain pekerjaannya itu. Pekerjaan ini harus bagaimana? Itu didesain, dirancang dulu. Jadi tidak langsung dibuat programnya, tapi ada desainnya. Harus gimana kan kalau ini pekerjaan ini cocok untuk komputer gitu. Jadi harus saya gimana kan. Nah, itu ada perancangnya juga gitu. Ada juga orang yang hanya memperbaiki secara teknis, memperbaiki kerusakan-kerusakan komputer gitu. Nah, makanya di sini pengguna komputer ada beberapa jenis, atau bisa juga tingkatan atau jenis. Pertama, teknisi yang suka memperbaiki komputer. Kedua, operator, mungkin kita sekarang sebagai operator. Kemudian programmer yang membuat program. Nah, kita sekarang belajar untuk menjadi programmer, gimana kita bisa membuat program. Karena masih proses membuat program, maka sebenarnya programnya sederhana, nggak perlu desain. Tapi kalau nanti program yang khusus untuk satu kegiatan tertentu, maka diperlukan desainer. Jadi nggak bisa langsung dibuat program, tapi perlu desain. Sebelum didesain harus dianalisis dulu, baru jadilah desain. Nah itu. Nah sekarang target kita belajar mata kuliah ini adalah kita bisa menjadi programmer lah, begitu. Kita bisa membuat program. Walaupun di mata kuliah ini kita bagi dua. Di satu sisi kita belajar konseptual, yaitu di teori ini, karena membuat program bukan hal teknis saja, tapi ada hal-hal teoritikal yang harus dikuasai. Yang kedua, kita belajar praktis, yaitu di mata kuliah praktikumnya, di lab. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu tingkatan pengguna. Sekarang ketika sudah siap untuk diketik, maka kita harus memasukkannya ke dalam komputer dalam berupa bahasa program, itu ya, berupa bahasa program. Nah, kita masukkan dalam berupa bahasa program. Nah, bahasa program itu ternyata ada banyak, bahasa program ada banyak, tapi kalau kita tinjau dari beberapa hal, misalnya kita bisa tinjau dari beberapa hal. Hal pertama adalah sekarang kita lihat dulu apa tugas bahasa program. Tugas bahasa program adalah menerjemahkan dari program yang kita ketik ke dalam bahasa mesin. Jadi di program yang kita ketik, kita mengetik program bukan dalam bahasa mesin. Komputer mesin. Komputer mengetahui bahasa, karena dia mesin, komputer hanya mengetahui bahasa mesin. Nah, kita belajar bahasa mesin bisa, tapi bahasa mesin itu cukup banyak gitu, cukup banyak, cukup kompleks. Makanya untuk belajar cukup membutuhkan energi yang besar lah, dan nggak semua orang
punya banyak waktu untuk itu, makanya orang membuat satu penerjemah agar mudah. Jadi kita buat bahasa sendiri namanya bahasa program. Ya, bahasa program bahasa yang diciptakan oleh manusia agar manusia bisa berinteraksi dengan komputer. Tapi sebenarnya bahasa program itu bukan hanya membuat bahasa, tapi setelah bahasa tersebut dibuat, diketik, maka bahasa program akan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Jadi bahasa program akan menerjemahkan ke dalam bahasa mesin, ya kan? Nah, dalam proses menerjemahkan ada dua. Pertama, dia menerjemahkan secara keseluruhan. Jadi sudah jadi seluruhan, kemudian selesai diterjemahkan secara bareng-bareng. Satu blok terjemahkan. Baru nanti bisa dijalankan di komputer. Itu namanya compiler. Ada juga yang menerjemahkannya per baris. Jadi ada sekian ratus baris, misalnya ada sekian ratus perintah. Satu perintah diterjemahkan, satu perintah terjemahkan, satu perintah terjemahkan. Namanya interpreter. Dia menerjemahkan. Nah, kalau ditinjau dari sisi bagaimana cara dia menerjemahkan, maka ada dua macam, yaitu interpreter dan compiler. Ini harus difahami. Kalau Python itu bisa merupakan interpreter karena dia akan menerjemahkan per baris, bisa. Tapi kalau Java, C, itu dia compiler karena kita selesai dulu programnya, baru kita compile namanya, baru nanti dia menjadi bahasa mesin gitu. Nah, karena tadi kan kita bilang bahwa orang membuat bahasa yang disebut bahasa program, kemudian bahasa program akan menerjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi di sini ada bahasa mesin, ada bahasa program gitu ya. Nah, bahasa program ini dibuat semudah mungkin manusia bisa memahami. Nah, kalau dilihat dari posisi bahasa program, maka kita bisa lihat bahwa ada bahasa program tingkat rendah. Tingkat rendah itu dia masih mirip bahasa mesin, tapi sebenarnya dia tidak bahasa mesin. Ya, atau di sini bahasa disebut juga langsung bahasa mesin, ya, mesin language yang diinstruksikan dapat dikerjakan langsung oleh komputer. Tapi sebenarnya di sini tidak plug 100% bahasa mesin karena sudah dibuat sedemikian sehingga kalau dia plug 100% bahasa mesin juga nggak bisa, sulit gitu, sangat sulit gitu ya. Tapi baik, biarlah uraian. Kemudian bahasa tingkat menengah. Tingkat menengah ini sudah lebih manusiawi, tapi kompleksitasnya masih tinggi, jadi dia masih harus mendesain, harus merincikan beberapa hal dan lain-lain, sehingga ketika manusia membuat ini, dia membutuhkan banyak komponen dan ini juga perlu energi besar untuk ini. Tapi nanti efeknya apa? Biasanya memorinya lebih sedikit yang dibutuhkan karena dia hanya mengetikkan atau menuliskan sesuatu yang perlu saja. Nah, kemudian bahasa program tingkat tinggi ini lebih dekat ke bahasa manusia, lebih dekat, mirip bahasa Inggris itu kayak C, Java gitu ya, Python. Sebenarnya ada tinjauan lain, bahasa program generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau nggak salah sekarang sampai keempat atau kelima, fourth atau fifth generation dari bahasa program. Nah itu ya, itu ringkasannya. Kemudian ketika kita membuat, maka kita buat dulu algoritma. Algoritma itu dibuat dulu rancangannya, kemudian ditulis dan dengan notasi algoritma. Setelah algoritma dibuat, maka baru kita tulis dalam bahasa program. Jadi program itu dibuat tidak langsung ujuk-ujuk dalam bahasa program, tidak, tapi buat dulu algoritmanya. Algoritma itu dirancang dulu. Nah, pelajaran teori kita ada di level sini. Nah, di sini itu praktek. Walaupun kita nggak nyambung langsung, nggak, mungkin bisa praktek di sini Anda akan sambungkan logikanya gitu ya. Gitu. Oke, manfaat program silahkan dibaca. Untuk segmen review bab 2 saya pikir sudah selesai ya. Dan Anda juga sudah praktikum, maka silahkan direview bab 2 ini, kemudian nanti kita lanjutkan review bab berikutnya. Terima kasih.